Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Farisandi dari kelas 03 SMJP 020. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia yang bermateri tentang rekrutmen. Yang pertama di sini ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar mengendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang kondisi pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Yang kedua ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yang pertama itu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Tujuan yang kedua agar konsisten dengan strategi wawasan dan nilai perusahaan. Tujuan yang ketiga untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Tujuan yang keempat untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Di sini ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang pertama itu identifikasi kebutuhan posisi atau jabatan. Identifikasi kebutuhan posisi jabatan itu di sini artinya kita harus tahu karyawan di bagian apa yang ingin kita rekrut. Kita identifikasi, bisa kita kebutuhan karyawan di bidang sumber daya manusia. Nanti kita harus mencari pelamar-pelamar yang melamar di bidang sumber daya manusia juga. Yang kedua, publikasikan lowongan kerja. Publikasikan lowongan kerja ini bisa dengan berbagai cara. Pertama, membuat iklan di media sosial atau di Jobstreet, JobsDB, atau bisa juga di LinkedIn, atau bisa di koran atau media cetak yang lainnya. Yang ketiga, review lamaran yang sudah masuk. Review lamaran yang sudah masuk di sini artinya kita harus mereview, kita harus mencek ulang lamaran-lamaran dari pelamar yang sudah masuk ke email kita, misalnya contoh. Kita harus review, kita cari yang sesuai dengan kriteria kriteria yang kita inginkan, kriteria yang organisasi kita inginkan, kita cari yang sesuai. Jika tidak sesuai, tinggalkan saja. Yang keempat ada wawancara kandidat yang berkompeten. Wawancara kandidat yang berkompeten. Wawancara kandidat yang berkompeten di sini yaitu kita harus mewawancarai kandidat yang punya kompetensi tinggi, serius dalam perusahaan. Kita harus wawancara karyawan itu. Yang kelima, jadi kandidat karyawan yang paling berkualitas. Jadi kandidat yang paling berkualitas itu sangat penting adanya, sangat penting dibutuhkan di suatu organisasi. Karena apa? Karena karyawan yang berkualitas itu menentukan organisasi kita ke depannya akan seperti apa jadinya ke depannya. Maka dibutuhkan sekali karyawan yang berkualitas. Yang keenam, negosiasi gaji dan tanggal bekerja. Setelah mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, tentunya kita harus negosiasi gaji dan kapan karyawan ini bakalan bekerja. Yang ketujuh, menyambut karyawan baru. Menyambut karyawan baru di sini juga penting biar karyawan baru tuh merasa aman, merasa senang bekerja di organisasi kita. Maka dari itu kita harus menyambut karyawan baru dengan senang hati juga, biar karyawan baru tuh merasa dihargai, dia akan serius dalam perusahaan itu. Di sini ada kendala-kendala rekrutmen. Kendala rekrutmen yang pertama itu kebijakan organisasional. Berbagai kebijaksanaan organisasional merupakan sumber batasan potensial. Kebijaksanaan ini berusaha untuk mencapai keseragaman manfaat hubungan masyarakat, ekonomis, dan sasaran-sasaran lain yang tidak berhubungan dengan rekrutmen. Yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penarikan atau rekrutmen. Dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan serta promosi dan transfer,
rencana personalia menguraikan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipenuhi untuk eh, dipenuhi melalui penarikan dan mana yang akan diisi melalui internal. Rencana ini membantu proses penarikan karena meringkas kebutuhan-kebutuhan penarikan di waktu yang akan datang. Yang ketiga ada persyaratan-persyaratan jabatan. Persyaratan-persyaratan setiap jabatan adalah salah satu kendala rekrutmen. Departemen personalia perlu mempelajari permintaan-permintaan jabatan dari informasi analisis jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan-persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program rekrutmen dengan batasan yang ada. Selanjutnya ada sumber rekrutmen. Rekrutmen bisa diambil bisa bisa dicari dari internal maupun eksternal. Yang pertama kita bahas internal dulu. Karyawan terbaik untuk mengisi posisi lowong bisa didapatkan dari internal perusahaan. Pengisian posisi secara internal dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi di sini artinya melakukan kenaikan jabatan. Kalau rotasi itu perpindahan jabatan, misalnya kita berada di berada di bagian sumber daya manusia, kita pindah ke bagian keuangan dengan alasan cari pengalaman baru atau biar tidak bosan di bagian sumber daya manusia terus. Makanya kita pindah ke kita pindah ke bagian keuangan atau bahkan demosi. Demosi di sini adalah penurunan jabatan. Yang kedua bisa dari eksternal, rekrutmen eksternal dan rekrutmen yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan apabila perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Contoh, hubungan dengan universitas, agen tenaga kerja, eksekutif mencari pekerjaan, rekrutmen dengan advertensi. Di sini ada keuntungan sumber internal, jarang keuntungan rekrutmen sumber internal yang pertama itu jangan terjadinya kesalahan tangkap penyelesaian. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Di balik itu semua ada kelemahannya juga memakai sumber internal. Kelemahan yang pertama itu ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. Yang kedua, orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Di sini juga ada keuntungan sumber eksternal, yang pertama itu bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaannya. Yang kedua, membawakan ide-ide dan teknik baru. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan pekerja baru. Kalau kelemahan sumber eksternal di sini, yang pertama dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. Yang kedua, kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Yang ketiga, memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Berikutnya ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen yang pertama itu bisa dari iklan atau job advertisement. Salah satu opsi paling umum untuk rekrutmen eksternal adalah penggunaan iklan yang dicetak di surat kabar lokal ataupun internasional. Selain media selain media cetak seperti koran, majalah tabloid, iklan pelamar juga dapat ditampilkan di media sosial, di media lain seperti televisi, radio, situs web, dan media sosial seperti Facebook, contohnya, atau kita posting di Twitter membutuhkan karyawan baru bisa juga. Yang kedua di sini rekomendasi dari internal perusahaan atau employee referral. Dalam pengaturan dari luar, manajemen dapat membuat rekomendasi pada karyawan. Karyawan perusahaan dapat mengusulkan anggota keluarga, teman, atau kenalan yang cocok untuk mengisi posisi yang kosong. Di rekomendasi dari internal perusahaan itu contohnya misal kita bekerja di organisasi satu,
Terus ada bagian kosong dan organisasi ini butuh untuk mengisi bagian kosong ini, kita bisa tawarkan ke teman dekat kita, kenalan kita, atau bahkan bisa saudara kita juga, anggota keluarga yang cocok untuk mengisi posisi yang kosong di organisasi ini. Yang ketiga adalah lembaga pemerintahan atau government job center. Kantor kena- Kantor ketenagakerjaan publik di lembaga pemerintah biasanya menawarkan layanan iklan untuk mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja dari orang yang mereka sayangi. Pemerintah, terutama departemen atau departemen tenaga kerja, akan mengumpulkan pencari kerja dan membantu pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Yang keempat ada perusahaan penyedia tenaga kerja atau employment and recruitment agency. Perusahaan yang membutuhkan pekerja terkadang juga menggunakan jasa agen atau perusahaan pemasok tenaga kerja untuk mengisi lowongan. Agen tenaga kerja ah, biasanya akan mencari dan memilih pelamar pertama sebelum mengirimkan kandidat ke perusahaan yang memintanya. Kesimpulannya adalah pada taraf kehidupan global yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar negara dan antar organisasi. Dengan demikian, peranan pekerja dalam suatu organisasi sangatlah vital karena mampu menentukan hidup matinya organisasi yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Berikut adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.